Nah, jadi dakwah milenial kita bentuk dalam bentuk podcast. Jadi di sini kita meskipun kita jarak tidak bisa berjumpa, tetapi kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam majelis ilmu ini. Sebelumnya kami mohon maaf bila sebelum di hari pertama dan hari kedua kita ada di set yang sama, tapi yang di hari ini kita ada di set yang berbeda karena ada kendala teknis di awal tadi. Jadi kita usahakan untuk berpindah tempat, mencari tempat yang lebih baik dan lebih representatif untuk podcast ini. Baik, jamaah Masjid Salahuddin Kalibata yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 2020 ini kita tidak menyangka bahwa tahun ini merupakan tahun yang sangat berat bagi kita semua, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kita memiliki banyak tantangan, banyak ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui cobaan yang namanya penyakit pandemi COVID-19. Nah, di pandemi COVID-19 ini banyak dampak yang kita rasakan, baik itu di keluarga kita maupun di lingkungan kita sekitarnya. Jadi kita banyak mengalami batasan-batasan di dalam kegiatan kita yang sebelumnya bisa kita lakukan normal. Sekarang ini kita sebut itu namanya new normal. New normal ini kita tidak bisa berjumpa, kita tidak bisa berjabat tangan, kita tidak bisa. Nah, kita ketahui banyak cerita-cerita terdampak langsung oleh COVID-19, baik itu dampak ekonomi maupun dampak kesehatan. Nah, di dampak kesehatan ini kita tahu banyak sudah angka statistik yang menunjukkan tingkat positif di Indonesia itu semakin meningkat. Bahkan ada yang angka meninggalnya sudah meningkat terus, dan kita di daerah Jakarta ini bahkan diberlakukan kembali namanya PSBB karena angkanya semakin meninggi. Nah, untuk itu kita berikhtiar untuk selalu memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan yang dari namanya COVID-19. Tidak ada salahnya yang kita ketahui bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi di sini kita juga bisa belajar pengalaman dari orang-orang yang sudah pernah mengalami langsung yang namanya penyakit COVID-19 ini. Saat ini kita sudah hadir bersama narasumber kita, penulis, dan bersama dengan dokter yang akan ikut membahas tentang materi yang lebih spesifik terkait dengan COVID-19. Sebelum itu, sebelum menyapa narasumber kita, saya ingin membacakan CV dari yang pertama, penulis yang akan kita bedah bukunya pada siang hari yang berbahagia ini. Saya akan bacakan langsung dari bukunya. Pengalamannya sudah luar biasa. Adalah dokter DMB, IPB, dan aktivis pencerdasan masyarakat yang saat ini bekerja di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Lahir di Pekalongan 10 Agustus 1970. Pernah menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa STAN periode 1996-1997 dan terpilih kembali untuk periode 1997-1998. Sempat berkiprah sebagai aktivis mahasiswa 1998 di FKSMJ, Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta, pada tanggal 13 Oktober 1998, dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang tertulis di buku ini. Sudah banyak pengalaman, sudah banyak menerbitkan buku-buku yang bahkan sampai dibahas di Amerika Serikat di dalam forum-forum tentang literasi yang diundang langsung penulisnya ke Amerika Serikat. Itu narasumber kita, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak Deddy Soeharto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabar? Saya panggilnya gimana ya kalau di buku? Mas, boleh. Nah, Mas, saya boleh, agak iya lebih enak Mas ya kalau Mas, gitu. Ya. Nah, bagaimana kabarnya? Kalau di buku sih Jengnur ya. Kalau misalnya saya apa Ibu Jengnur, ya mungkin Ibu Jenur.
Ibu Hayang. Maidah, Ibu Maidah. Oh, Ibu Maidah ya, Ibu Maidah. Iya. Suaranya hilang. Di Zoom karena Mungkin nanti gabung lagi. ya sebelum itu saya akan membacakan CV dari Dr. Agus Rahmadi. Mungkin Bapak Ibu jamaah Salahuddin Kalibata sudah mengenal pengobatan yang Islami. Jadi kita di sini alhamdulillah saya sangat bersyukur karena tidak hanya membahas tentang kajian Islam yang terkait dengan COVID-19, tapi juga langsung dengan praktisi kesehatan dari COVID-19 itu sendiri. Nama lengkap CV-nya Dr. Agus Rahmadi, M. Biomed MA. Lahir di Jakarta 26 Agustus 1976. Alamat di Jalan Haji, tinggal di Pondok Aren ya. Status menikah, sudah memiliki 4 orang anak. Riwayat pendidikan sarjana fakultas kedokteran Universitas Diponegoro. Jadi dari awal, selanjutnya sarjana sekolah tinggi ilmu Usluhuddin jurusan tafsir hadis. Nah itu lengkap. Jadi linear dari Islam langsung dari kedokteran, tapi langsung menuju ke tentang ilmu jurusan tafsir. Ini dokter yang jadi ustadz atau ustadz yang jadi... Terus selanjutnya Magister Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia jurusan Biomedik Konsentrasi Onkologi, Magister Pasca Sarjana UIN Islam Konsentrasi Agama dan Kedokteran. Terus pernah menjadi Komisaris Utama PT Ya, sudah. Direktur Utama PT Indonesia Sehat Sejahtera, owner dan dokter di Klinik Sehat Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Ini saya dengar banyak sudah cabangnya di mana-mana, namanya Klinik Sehat. Dosen di Akbid Bunda Auni. Pengalaman, nah ini penting, pengalaman menulis buku studi pengaruh bekam terhadap hemoglobin. Ini istilahnya lumayan sulit bagi saya, bagi orang awam untuk mengetahuinya. Dr. Agus Rahmadi sudah bergabung bersama kita. Ya, suara saya jelas terdengar, Aki. Putus-putus ya. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Waalaikumsalam. Suara saya terdengar? Assalamualaikum. Saya sudah melihat dokter berbicara, cuma dari sini belum kedengaran. Nanti coba kita perbaiki, tapi sebelum menunggu sakan teknis untuk kita bisa terhubung dengan lebih baik bersama Dr. Agus Rahmadi, kita langsung saja nih membahas tentang buku Gelombang Kiat Sang Penyintas Badai COVID-19. Jadi ketika saya menerima buku ini langsung dikirim dari Mas Dede Soeharto nih, saya Mas 23 Dedi Juli, 23 Juli. demam, oh ya 23 Juli itu sudah mulai
Yang ketiga serba tahu, yang Iya. mungkin itu bakal kita tanyakan ke orang-orang yang ada di bukunya itu pasti Iya, kan. betul. Itu bagaimana Mas? Maksudnya Iya. wah luar biasa nih prosesnya. Iya. Jadi saya melihatnya terang ya. Saya sendiri melihatnya ini sebuah keajaiban buat saya ya. Kenapa demikian? Karena sebetulnya ketika kena sakit tuh nggak ada pikiran untuk bikin buku. Cuman beberapa menulis membaca novel saya kan, saya sebelumnya juga sudah semangat untuk menulis buku. Nah waktu itu saya jawab gini, saya kan nggak tahu sembuh atau tidak. Saya bilang kalau sembuh saya insya Allah akan menulis buku atau menulis ya pokoknya buku lah, entah novel entah atau. Ternyata akhirnya saya kan sembuh ya pada tanggal 23 Agustus dan keluar pada tanggal 24 Agustus. Pada saat itu saya punya semacam dorongan moral. Nah, yang menjadi persoalan buat saya adalah bahwa setelah itu saya diminta di karantina mandiri. Jadi setelah saya keluar dari SPG Cisarua, saya diminta karantina mandiri dan hanya punya waktu 14 hari. Nah, yaitu saya bertekad, saya memang bertekad. Saya akan selesaikan dalam waktu 14 hari. Saya akan selesaikan dalam waktu 14 hari, apapun yang terjadi. Gitu kan. Nah, ya ternyata Allah ijabah lah gitu ya. Allah permudah gitu. Semua bahan-bahan, misalkan gini, saya perlu bahannya dokter gitu ya. Kebetulan dokternya terhubung sama saya dengan WA gitu. Saya bilang, "Dok, tolong dong." "Oh iya, saya cari catatan medisnya gitu ya." Dikirim gitu. Sehingga saya bisa baca, "Oh, saya seperti ini." gitu kan. Terus ada beberapa misalnya perawat gitu kan. Saya kontak pakai WA. "Tolong dong kasih tahu dari sudut mana perawat saya waktu apa makanan. Nah, Iya, itu iya. menurut saya kan dalam Mas Dedi yang berhasil menerbitkan buku yang dalam waktu singkat bisa jelas bagaimana garis waktunya, bagaimana kita bisa melihat dukungan moral
dari kembali. Sahabat bahkan keluarga yang paling utama itu saya Tes. penyembuhan. Nah, kebetulan saya hobinya menulis. Jadi saya tulis lah bahwa menulis ini bagian dari penyembuhan. Kalau menurut saya gitu ya. Tapi kalau nggak suka nulis, mungkin malah stres ya. Kalau buat saya penyembuhan. Karena itu saya coba apa namanya bagian. Boleh. Dan itu juga ada tentang puisi yang ditulis waktu mau perayaan 17 Agustus. Oh iya. Nah, itu bagaimana kisahnya Mas bisa dapat inspirasi menulis puisi yang ada dalam buku ini? Dan itu saya lihat di nanti di channelnya Mas Diri Soeharto boleh dilihat langsung itu sudah ada pembacaan puisi yang bisa dilihat dengan kondisi itu yang dalam isolasi Kolkaswi pakai jaket tebal segala itu bagaimana semangat menulis puisi seperti itu. Nah, ini ada ceritanya kenapa saya bikin puisi itu. Ceritanya saya tergabung dengan komunitas sastra keuangan. Jadi situ ada teman-teman di BJB banyak itu. Ada Bu Aan di Bu Aan di mana ya? Yang bikin testimoni nih. Bu Aan sekarang di Kidsda ya, di Kidsda. Kemudian ada Bu Etmalia itu. Kemudian ada berapa banyak lah di komunitas sastra itu. Kebetulan digagas oleh Mbak Etmalia dari DJP. Itu bikin semacam pembacaan puisi untuk 17 Agustus. Ceritanya begitu. Nah, saya tidak terlibat, tapi saya nggak bisa karena mereka menggunakan Zoom, saya nggak bisa. Saya punya HP saya kalau Zoom nggak bisa. Jadi akhirnya saya terhubung dengan saya share itu file saya rekam di HP gitu, saya rekam di HP terus saya serahkan kepada Mbak Lia ya, atau juga ada Mas Putu, Nugroho Putu, yang sekarang mungkin di daerah mana ya, di Jawa Tengah kalau nggak salah, beliau di KPP, salah satu KPP. Saya serahkan ke sana. Nah, acara itu berlangsung tuh mereka. Nah, di satu sisi saya pikir, ini udah saya rekam gitu ya. Terus pas waktu di acara itu saya juga nggak terlalu bisa ngelihat karena kan di Zoom, saya nggak terhubung dengan Zoom tuh. Sempat ditunjukin sama Mas Putu gitu, cuman saya lihat sebentar aja gitu kan. Oh, posisi saya di situ. Jadi saya pikir, kenapa nggak saya munculin saja di Facebook saya sendiri gitu. Dan saya kasih kata-kata supaya ini dalam rangka saya juga, meskipun saya terhubung di kamar yang Kulkaswi gitu, yang dinginnya luar biasa gitu, saya juga bisa merayakan 17 Agustus loh ya gitu. Saya juga ingin memberikan apa ya, semacam
semangat gitu kepada bahwa saya meskipun terganggu saya masih bisa merayakan 17 Agustus gitu. Itu sih semangatnya. Iya, itu juga salah satu yang sangat saya kagumi dari penulisan di buku ini dari Mas Dedi ya. Jadi saya coba membayangkan diri saya itu berada di dalam ruangan isolasi yang lokasi. Ya, saya coba bayangi hidup di isolasi dingin itu pasti pemikiran itu sudah susah untuk mikir, dan ternyata Mas Dedi ini bisa menciptakan sebuah puisi dengan semangat yang kemerdekaan. Ya, untuk semangat kemerdekaan, dan ini ditampilkan dalam rangka perayaan 17 Agustus. Nah, itu salah satu yang saya kagumi juga di dalam penulisan buku ini. Jadi untuk pembaca yang mungkin sudah membaca buku ini pasti bisa merasakan bagaimana semangat dari Mas Dedi itu sendiri. Dimulai dari semangat untuk menulis, menerbitkan buku ini, hingga banyak cerita-cerita dalamnya yang bisa kita gunakan sebagai motivasi kita dalam bahkan untuk keluar dari yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita coba lagi hubungin ke Dr. Agus. Assalamualaikum Dr. Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hubung kita sekarang. Iya, sekarang sudah bisa Dr. Agus. Lebih lancar nih kayaknya nih. Ya, kedengaran dokter suara kita dari sini? Jelas. Jelas, alhamdulillah. Iya dokter, sudah baca buku ini dok? Sudah. Buku Gelombang Cinta dan Nikmat sampai Penyintas Badai COVID-19. Alhamdulillah sudah ada di Dr. Agus. Jadi langsung saja kita tanya, seorang praktisi kesehatan dan juga ustadz, ini ustadz yang jadi dokter atau dokter yang jadi ustadz ini? Dok, gimana dok? Saya belajar sajalah yang pasti profesi saya dokter lah. Oh iya, ini bagaimana dok melihat ada buku ini di tengah-tengah kita sebagai bahan untuk pembelajaran kita, bagaimana tanggapannya ini dok? Ya, alhamdulillah saya senang nih bisa bertemu dengan penulisnya langsung nih, luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Jadi ini harusnya pengalaman ini disebarkan ke yang lain itu ya, disebarkan ke yang lain supaya spirit dan semangat ini untuk menghadapi COVID-19 ini. Jadi memang secara teoritis bahwa orang yang stres, orang yang depresi, itu akan menyebabkan imun kita menjadi turun. Maka itu dengan Pak Dedi yang luar biasa ini ya, aspek keagamaannya, keyakinannya, terus aspek rasa bahagianya. Nah ini yang menyebabkan imunnya menjadi bagus. Karena ternyata orang yang stres, kortisolnya meningkat, menyebabkan respon imun menurun. Tapi orang yang bahagia, orang yang syukur, ya, orang yang senang, itu menyebabkan respon imunnya bagus. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi nih buat para penderita COVID ya. Menurut saya ini harus dibaca ini para penderita COVID ini ya, biar nularin semangatnya ini. Masya Allah, luar biasa. Nah, hal ini yang menunjukkan bahwa ternyata imun ini yang luar biasa salah satunya. Baik. Ya, jadi namanya Sang Penyintas untuk jamaah Masjid Salahuddin. Jadi kita tahu Sang Penyintas itu kalau di bahasa Inggris itu survivor yang sudah melewati masa-masa sebagai pasien yang positif COVID-19. Nah, ini juga menjadi menarik karena biasanya tuh buku-buku menuliskan tentang kesusahan menjadi pasien COVID-19. Tapi saya selama membaca ini sangat
Ini ternyata suara saya kan sebenarnya nggak enak tuh. Ya, begitu saya sholat, jadi kayak di sudut gitu, dikasih kayak mihrab gitu. Emang ada di ranjang gitu. Saya tanya sama perawatnya kan, saya kalau sholat kemana? Oh di situ Pak. Oh gitu kan. Terus saya coba sholat di situ. Biasanya saya nggak begitu ini. Lama-lama suara saya kok enak ya. Padahal suara saya tuh aduh serak-serak sember gitu kan. Nah jadi saya wah ini kenikmatan ini gitu. Luar biasa. Iya benar luar biasa. Jadi sesuai dengan yang dikatakan oleh Dr. Agus, bagaimana imun itu mempengaruhi dari penyembuhan dari COVID itu ya. Iya. Jadi Dok, saya mau tanya juga Dok, kalau memang imun itu apakah memang itu hanya dipengaruhi oleh kebahagiaan atau ada resep-resep selain kita menikmati nikmat yang ada dari Allah itu, yang dari Dr. Agus itu ada resep rahasianya yang bisa dibagikan ke kita? Iya, baik. Saya teringat dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Dan jika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Ini satu ayat yang luar biasa, perkataan Nabi Ibrahim. Ya, kenapa saya ini sangat tertarik dengan ayat ini, bahwa kesembuhan kita itu Allah yang menentukannya. Saya analogikannya ini sederhana saja. Kita tahu bahwa virus ini kan makhluk Allah. Kemudian Allah menciptakan yang namanya sistem imunitas kita yang disebut dengan sel darah putih. Sel darah putih ini bergerak melawan imun. Ketika jumlahnya kurang, dia memperbanyak diri. Setelah dia makan, dia taruh ke tempat penyimpanan kuman yang sudah mati. Pertanyaan yang paling sederhana, siapa yang nyuruh sel darah putih ini bergerak? Siapa yang nyuruh sel darah putih ini makan? Siapa yang mengomandokan sel darah putih ini untuk selalu berinteraktif antar satu sel darah putih dengan sel darah putih yang lain? Kejadian semua ini dibilang otomatis. Segala sesuatu yang otomatis tetap pasti ada tombolnya yang meng-on-kan. Ibarat suatu laptop yang otomatis aja ada on-nya, baru dia otomatis. Pasti ada sesuatu yang menggerakkan ini. Dan yang menggerakkan yang pasti kita umat Islam meyakini adalah Allah. Kejadian kita sembuh, kita sehat, intinya adalah kita harus dekat dengan Allah karena Allah pemegang hidup kita. Dan saya juga tertarik dengan sebuah ayat dalam Al-Quran tentang yang menyebutkan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh hal yang ada di langit dan di bumi, semuanya ini bertasbih kepada Allah. Jadi saya berpikir virus ini juga bertasbih. Cuman tasbihnya kita tidak tahu. Jadi semakin dekat kita dengan Allah, semakin kita beribadah dengan Allah, maka virus itu pun juga ikut bertasbih kepada Allah. Jadi rahasianya sebenarnya kalau pengen sehat ya seperti Pak Dedi ini luar biasa. Bahagia, dekat dengan Islam, ya, kembali kepada hakikat hidup, ya. Dan Allah bilang juga dalam Al-Quran kan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita cuma satu kerja kita ini, ibadah. Jadi kalau mau sehat ya ibadah. Jadi Pak Dedi luar biasa. Mudah-mudahan menjadi inspirasi sih. Kalau bisa disebarin ini Pak Dedi di rumah sakit COVID, ya, biar mereka terinspirasi. Katanya sudah pernah di request dari rumah sakit untuk dikirim ke rumah sakit ya, Mas? Iya, alhamdulillah ini kan sudah tercetak 400 dan sekarang itu udah hampir habis yang 400 ini. Jadi memang ada yang request tuh orang yang sedang COVID nih, Pak Dokter. Saya tiba-tiba dapat pesanan itu 10 buku gitu. Saya kirim kan, tahu-tahu, Mas, saya juga kena positif COVID nih katanya. Oh ya sudah, saya bilang gitu. Saya bilang, pokoknya hadapi dengan bahagia. Hadapi. Kebetulan dia senang mikir tuh, sempat bilang begini.
Tapi saya tuh senangnya mikir gimana? Ya saya bilang kalau senangnya mikir aja nggak apa-apa. Yang penting hati bahagia kita hadapi dengan keimanan ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah gitu sebenarnya. Nah mudah-mudahan sih sebentar lagi sembuh kelihatannya. Alhamdulillah. Terus ada lagi yang pokoknya beberapa teman-teman yang beli itu memang dikirim lagi ke orang-orang yang lagi sakit. Terus kemarin sempat ada pesanan 100. Nah itu ternyata ditujukan untuk dibagikan ke 75 pasien yang sedang COVID ini 19 itu. Nah bahkan mungkin besok saya harus sharing sama mereka juga. Iya, alhamdulillah. Jadi memang semangatnya memang menyebarkan ya, menyebarkan bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter juga, yang menghadapi dengan optimis, dengan keimanan. Kemudian ya insya Allah sih kita sembuh lah. Kembali lagi di awal untuk Mas Dedi. Ketika mengetahui sudah positif, itu ada menyalahkan diri sendirikah yang tidak menerapkan protokol kesehatan atau menyalahkan orang lain atau bagaimana perasaan ketika pertama kali itu? Karena kan biasa kita tahu kalau positif, berarti ada yang salah nih. Apakah saya yang tidak menjaga protokol atau semacamnya seperti itu? Oh enggak. Saya ini mungkin ada nanti judulnya keras kepala ya, keras kepala. Sebenarnya itu sebenarnya menyampaikan pendapat saya tentang diri saya sendiri. Sejak awal saya itu bahkan keluarga saya itu adalah waspada COVID-19. Kami menonton bersama-sama film Contagion. Film Contagion itu dibintangi oleh siapa itu? Matt Damon kalau nggak salah, Jude Law, beberapa ini ya Hollywood, tapi bukan itunya. Tapi film itu memang bagus dan menjelaskan mengenai mirip COVID-19, tapi dengan kondisi yang berat yang menimbulkan kematian. Gitu. Tiba-tiba meninggal naik bus, ada lagi yang meninggal sedang di kamar mandi dan sebagainya. Nah sejak itu kami di keluarga kami itu benar-benar pada COVID-19. Ya, kita kemana-mana menggunakan protokol kesehatan. Bahkan saya ini ketua DKM, saya ketua masjid. Saya tinggal di kampung nih, bukan di komplek. Itu pernah saya tutup 2 kali sholat Jumatnya. Kenapa? Karena ya memang lagi PSBB kan. Iya. Meskipun saya dapat tekanan dari pihak luar. Nah, kemudian di masjid itu kita coba untuk diatur bawa sajadah, pakai masker, terus kemudian juga cuci tangan pakai sabun. Itu kita terapkan semuanya. Jadi saya nggak pernah merasa bersalah gitu atas apa yang terjadi. Cuma saya jadi ngambil pelajaran. Ya kalau kita ternyata menggunakan masker, tapi lawan interaksi kita yang mungkin tidak terlalu jauh interaksinya dengan kita, nggak terlalu jaga jarak gitu, nggak menggunakan masker juga, itu bisa punya potensi untuk terkena. Itu aja sih. Jadi sama sekali nggak ada menyalahkan diri sendiri. Bahkan sampai dengan saya ditetapkan swab tesnya positif, itu baru saya menerima. Sebelumnya saya, nggak kena COVID-19 gitu. Jadi nggak ada rasa menyalahkan diri sendiri, apalagi itu jauh gitu. Ya, jadi memang kita juga mengalami yang namanya kepanikan ketika mengetahui ada COVID. Jadi kita banyak melakukan ikhtiar seperti yang pertama 3M, mengenakan masker, menjaga jarak, cuci tangan. Tetapi di samping itu juga terkadang karena kepanikan kita berikhtiar yang ketika ada informasi masuk, kita juga ikhtiar yang macam-macam usaha dengan misalnya ada ramuan apa atau semacamnya, ataupun ada obat-obat yang dibilang itu vaksin, ternyata itu belum teruji. Jadi banyak ikhtiar yang memang karena kita itu panik. Jadi saya ingin bertanya kepada Dr. Agus, bagaimana Dok ikhtiar kita yang memang selain tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apakah ikhtiar kita selama ini seperti yang ada di umum masyarakat, misalnya minum jahe itu bagus untuk mengurangi, atau ada memang ikhtiar-ikhtiar yang memang salah sudah di masyarakat itu? Bagaimana Dok untuk meluruskannya? Atau memang sudah benar semua yang kita laksanakan ini? Iya, baik. Jadi
Ikhtiar ini suatu perintah juga ya. Jadi bukan hanya transenden saja atau vertikal, tetapi juga harus horizontal. Jadi 3M itu tetap dijalankan. Jadi pakai masker, terus kemudian jaga jarak, mencuci tangan. Tapi hal itu sekali lagi tidaklah cukup. Wah, harus ada juga aspek dari imunitas diri. Coba kalau kita perhatikan, dokter itu apa enggak luar biasa dalam menjaga supaya tidak terkena COVID. Pakai hazmat, pakai handscoot, pakai macam-macam. Tapi masih aja kecolongan. Ya, apalagi masyarakat kita yang mungkin tidak terlalu paham tentang aspek kesehatan, pasti juga gampang kecolongan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ada antisipasi lain, bahwa kita harus menggantungkan dengan respon imun kita. Karena kita tidak tahu kapan kita terkena. Kita sudah jaga, udah bagus ini, tapi ternyata ada sesuatu yang mungkin kita terlewatkan sehingga kita terkena. Nah, apa yang kita andalkan ketika kita terkena? Imun kita. Nah, imun ini bisa bagus dengan apa tadi? Saya sudah disampaikan di awal tentang aspek bahagia satu. Yang kemudian ada beberapa makanan yang harus kita konsumsi, yang harus rutin untuk meningkatkan respon imun. Allah berfirman ya di dalam Al-Quran ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi kita harus makan yang halal dan baik. Nah, baiknya apa? Salah satunya adalah vitamin C. Vitamin C ini cukup bagus untuk meningkatkan respon imun. Dan itu bisa kita dapat dari makanan, misalnya dari jeruk, gitu ya, jambu biji kelotok merah. Memang penting juga ini, karena kalau nggak makan ya bagaimana imun kita mau bagus kalau dia nggak makan. Tapi ada beberapa aspek makan yang memang penting. Terus ada beberapa tanaman-tanaman obat yang meningkatkan respon imun. Jadi harapan saya sih masyarakat jangan langsung 100% percaya dengan yang ada di share-share di WA. Perlu kita cross check and recheck. Takutnya mungkin ada yang salah gitu ya. Herbal boleh jadi bagus, tetapi kalau tidak tepat dosis, tidak tepat indikasi, itu juga akan timbul permasalahan. Jadi harus waspada dalam memilih tanaman-tanaman obat gitu ya. Ada beberapa tanaman obat yang meningkatkan respon imun. Salah satunya adalah habatus sauda. Salah satunya misalnya itu sudah ada uji klinisnya bahkan ya, walaupun levelnya masih uji toksisitas ya. Tapi sudah uji praklinis banyak dilakukan bahwa ternyata dia meningkatkan respon imun. Jadi kalau artikel-artikel yang ada di WA sering bersebaran, tolong di cross check. Pokoknya recheck dulu ini benar apa tidak. Karena boleh jadi ada sesuatu yang memang tidak tepat, kemudian digunakan malah jadi masalah gitu kan. Misalnya kemarin saya pernah dapat pasien itu pakai herbal dari apa gitu ya. Dia salah dalam hal diagnostiknya, terus kemudian dipakainya juga dengan cara yang salah, dosisnya juga dengan cara yang tidak tepat, akhirnya lambungnya masalah. Jadi akhirnya dia sakit lambungnya karena efek dari obat-obatan. Jadi harus waspadalah. Sebaiknya konsultasikan dulu lah kepada orang-orang yang memang lebih kompeten untuk bicara tanaman obat. Ya, tapi tanaman obat saya meyakini dia memiliki efek. Salah satunya adalah meningkatkan respon imun. Kira-kira begitu, Aki. Iya, terima kasih dok. Selanjutnya saya baru aja dok menerima ada gimana ya, ini terkait dengan wawasan kita. Ada di suatu video yang mengatakan perbandingan orang yang kebanyakan di rumah sama yang di luar. Jadi kalau kita mau maaf misalnya bahasanya orang gila, itu jarang terkena sakit karena dia itu tidak terlalu mikirin apa-apa, misalnya makanan basi pun dimakan dan semacamnya, dan itu potensi terkena virus itu jarang. Jadi sarannya kita kalau bisa sering keluar karena imun kita itu akan terbiasa dengan hal-hal yang memang tidak baik. Seperti kalau misalnya kita biasa di luar mandi hujan, itu terbiasa kan ketika mandi hujan ya biasa aja. Tapi ketika kita sering di rumah, ketika sekali mandi hujan itu maka jadi sakit. Itu bagaimana dok untuk meluruskannya? Jadi kalau misalnya dokter bilang boleh di luar, berarti saya sering keluar nih. PSBB saya di luar aja, jangan di rumah. Itu bagaimana dok? Ini salah ini. Sikapnya jadi nggak bener ini jadinya. Berarti siap jadi orang gila berarti dong. Itu salah satu contohnya. Ya kan tujuan PSBB kan supaya mencegah berkerumun. Kalau berkerumun nanti kan jadi media penularan gitu ya.
Kan kita bukan orang gila gitu ya. Kecuali kalau kita jadi orang gila, silakanlah keluar gitu kan. Artinya upaya-upaya yang dilakukan dengan menjaga jarak, mencegah berkerumun itu adalah upaya-upaya yang paling standar, yang paling bisa dilakukan gitu ya. Terus tadi bicara, dengan kita keluar nanti imun kita terlatih. Iya, kalau imun kita siap. Kalau imun kita tidak siap, malah sering kena permasalahan. Jadi kita melakukan dari berapa aspek. Aspek menjaga jangan sampai kontak. Aspek menjaga kalau seandainya kita kelewat, virus itu masuk, imun kita siap. Jadi kita harus bikin ibaratnya saringan dari bertahap-tahap. Dari saringan pakai masker, dari saringan menjaga jarak, jadi saringan cuci tangan. Sekarang saringannya imunitas tubuh kita diperkuat. Nah, salah satunya tadi berpikiran positif, ibadah kepada Allah gitu ya. Jadi jangan hanya cuma satu saringan. Ibaratnya kalau kita pakai 3 saringan dengan satu saringan, berarti kan logikanya lebih aman pakai 3 saringan. Supaya kita tidak gampang terpapar. Jadi jangan mentang-mentang begitu, saya kayak orang gila aja itu kuat, ya malah resiko. Jangan diimplementasikan seperti itu gitu ya. Kalau misalnya tadi masalah mandi hujan kan bisa juga mandi hujan di rumah lah, tidak harus keluar jarak jauh daripada berkerumun, itu kan juga jadi resiko. Apalagi tempat-tempat yang tertutup, berkerumun di tempat yang tertutup, aduh ini cukup beresiko. Ya, di tempat luar aja juga ada resiko karena memang virus ini kan menular lewat droplet ya. Terus kemudian percikan liurnya itu nempel mungkin di baju, di tangan, atau di tempat-tempat yang kita pegang, kemudian kita megang mulut dan hidung, jadi nular. Kalau imunnya siap, kalau nggak siap, timbul penyakit. Nah, masalahnya imun ini susah dikendalikan. Ya, antum cuma nyuruh imun nggak bisa, jangankan nyuruh imun, nyuruh jantung berhenti 5 menit aja nggak bisa gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa manusia tuh lemah gitu ya. Imun aja nggak bisa kita suruh-suruh. Siapa yang menyuruh imun? Allah. Jadi kalau mau nyuruh imun ya dekat dengan Allah salah satunya. Tapi aspek 3M tolong dijalankan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Sama jangan banyak keluar nanti. Udah boros, resiko, barirnya berkurang. Dan siap-siap jadi gila nanti. Jangan sampai Dok. Iya, kira-kira begitu. Jadi, mudah-mudahan bisa menjawab. Iya Dok. Jadi untuk yang jamaah masjid dan untuk para pemirsa dari podcast ini, bila memang terpaksa keluar, tetap harus menerapkan namanya 3M. Jadi kalaupun memang keluar, insya Allah kita terlindungi dengan banyak saringan-saringan yang kita laksanakan agar kita bisa menghentikan laju kenaikan dari positif COVID-19 ini. Kembali lagi ke Dr. Agus, maaf nih Dok, lebih serius lagi. Kita kan sedang ada masa di mana menunggu vaksin, adanya vaksin COVID-19 ini. Bagaimana Dok, saya ketika membaca itu banyak berita tentang pro dan kontra vaksin. Jadi saya menarik menanyakan kepada Dr. Agus, karena Dr. Agus selain praktisi kesehatan juga memahami tentang pemahaman Islami. Jadi bagaimana Dok tentang pro kontra yang ada di masyarakat terkait dengan vaksin? Iya, jadi begini, saya sangat merekomendasikan vaksin yang halal. Sangat merekomendasikan vaksin yang halal, sumber yang halal. Kalaupun terpaksa tidak halal, dan kondisinya darurat dan tidak ada pengganti, mau tidak mau kita harus memilih itu. Karena Allah juga berfirman di dalam Al-Quran kan bahwa boleh dalam kondisi terpaksa gitu ya. Tapi ikhtiar kita harus dicarikan dulu, ini cari vaksin yang benar-benar halal. Sumbernya halal, cara prosesnya halal gitu ya. Tapi kalau memang tidak ada dan itu cuma satu-satunya dan kita sudah berikhtiar sekuat tenaga, dan dalam kondisi yang memang terpaksa, maka Allah membolehkan. Jadi begitu, Pak. Jadi memang kalau memang dia tidak bisa, makanya perannya MUI nanti. Jadi setelah keluar vaksin itu harapannya sih MUI coba bilang ini atau bikin sertifikasi halal gitu ya. Kalau memang tidak ada alternatif pengganti ya sudah kita harus kita gunakan karena keselamatan ini juga cukup penting. Ya, jadi mau tidak mau ya kalau memang tidak ada pengganti ya itu kita pakai. Tapi kalau ada yang halal, pilihlah yang halal. Itu jauh lebih aman.
Baik dok, lanjutan lagi. Setelah misalnya nanti ada vaksin yang halal dan dapat digunakan oleh seluruh orang, seperti yang di statementkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa vaksin itu bisa menjadi game changer dari bagaimana kita menekan angka COVID-19 ini. Menurut dokter, bagaimana efektivitas vaksin itu ke situasi saat ini, dok? Apakah setelah adanya vaksin, itu kita bakal kembali normal, tidak perlu memakai masker, dan kita bisa berjabat tangan dengan senang, dan jamaah di masjid juga bisa rapat-rapat safnya. Itu bagaimana, dok? Tanggapan dokter? Iya, jadi begini, vaksin itu kan diciptakan untuk membentuk respon imun. Respon imun. Harapannya terbentuk imun. Tapi bisa jadi nggak imun itu tidak terbentuk? Bisa. Resiko-resiko itu juga bisa terjadi. Contoh yang paling sederhana, ada vaksin misalnya BCG pada anak. Tapi ada juga anak yang kena TBC, malah sudah divaksin misalnya ya. Atau ada respon imun yang berlebihan terhadap vaksin, namanya teori sensitivitas ya. Jadi timbul sensitif, jadi nggak terbentuk imun malah timbul alergi dan sebagainya. Jadi walaupun vaksin sudah ditemukan, aspek-aspek 3M menurut saya tetap harus dilakukan. Karena kita tidak tahu imun ini terbentuk apa enggak gitu kan. Kalau terbentuk alhamdulillah, kalau nggak terbentuk kan jadi masalah gitu ya. Jadi bayangan saya toh juga nggak masalah kan pakai masker gitu ya, terus kemudian cuci tangan, toh juga malah malah apa ya, malah bersih gitu ya. Menurut saya cara-cara ini terus Iya. dilakukan. Perempuan yang dulu anti cadar sekarang pakai cadar malah bagus lah kan. Dipakai untuk cadar. Jadi buat saya lah ini berperan penting. Jadi 3M ini peran penting karena tidak hanya COVID saja. TBC paru pun itu juga menyebar lewat droplet TBC paru. Gitu ya. Kebiasaan cuci tangan ini juga suatu hal yang luar biasa. Gitu ya. Jadi cara-cara yang dilakukan ini kalau sudah jadi kebiasaan teruskan saja. Jadi jangan sampai keluarnya vaksin cara-cara cuci tangan, jaga jarak itu langsung tidak dilakukan. Menurut saya terus saja dilakukan. Cuman otomatis dengan sendirinya pasti harapannya sih benar-benar terbentuk imun itu semuanya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada sebagian orang yang tidak terbentuk imun. Maka kita harus berwaspada. Waspada itu penting, tetapi jangan terlalu khawatir. Karena khawatir yang berlebihan bisa menyebabkan penurunan atau degradasi sistem imun. Jadi vaksin bisa menjadi salah satu alternatif solusi, tapi kebiasaan-kebiasaan 3M buat saya sih terus dijalankan saja. Karena tidak semua orang juga mau vaksin, bisa jadi kan begitu. Mungkin tidak terbentuk vaksinnya, ya atau mungkin tidak mampu membeli vaksin, kita nggak tahu. Atau ya alergi terhadap vaksin, ini juga cukup. Apalagi sekarang sudah terjadi mutasi-mutasi ini juga masih jadi pembicaraan khusus nih. Bagaimana ketika virus sudah bermutasi? Nah, ini juga jadi pembicaraan yang lebih spesifik lagi nanti. Ya, dok. Jadi sesuai dari kata Dokter Agus, jadi setelah kita menerima vaksin, ada pengumuman yang akan kita bisa gunakan vaksin, tetap kita menerapkan yang namanya 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi jangan sampai kita terlena dengan adanya vaksin, berarti kita bebas dari namanya pandemi COVID-19 ini. Jadi itu pesan yang sangat penting karena saya menganggap awalnya vaksin itu sudah kita berarti aman sepenuhnya. Jadi kita bisa berjabat tangan, kita bisa bebas mengapa-ngapain seperti sebelumnya di tahun sebelum-sebelumnya kita bisa laksanakan. Baik, kembali lagi ke Mas Dedi. Sebelum dan sesudah positif COVID-19, apakah ada perubahan perilaku yang mungkin sebelumnya itu menjaga terus setelah sehat ini berarti saya nggak bakal kena atau bagaimana? Apa makin ketat ini protokol kesehatan yang diterapkan? Oh iya, semakin ketat. Misalnya gini, sebelumnya saya sholat di masjid saya gitu ya. Di masjid saya kan agak longgar karena beberapa banyak yang nggak menggunakan masker. Dan sekarang ini saya lebih memilih sholat di tempat lain di masjid kecamatan gitu. Meskipun saya harus ya lebih jauh lah kurang lebihnya gitu. Jadi ada beberapa saya justru lebih tetap lebih ketat menjaga. Gitu. Jadi lebih menjaga lagi. Ya, lebih menjaga. Jadi jangan sampai kita juga terlena ya dikira setelah
sembuh berarti kita imun kita semakin meningkat, jadi kita bebas ngapa-ngapain, tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, setelah sembuh nih, apakah ada stigma dari masyarakat sekitar atau lingkungan kerja, ini positif, jauhin, atau memang orang-orang sekitar mendukung, tetap memberikan dukungan kepada Mas Dedi untuk beraktivitas kembali, atau ada stigma negatif yang diterima dari Mas Dedi? Yang saya rasakan sih masyarakat saya itu heterogen ya. Jadi ya ada yang negatif gitu, ada yang bisa menerima seperti dia kala gitu. Jadi saya sih nggak terlalu mikirin itu. Jadi beberapa tetangga misalnya agak menjauh, nggak apa-apa itu juga. Terus ada juga tetangga yang kemudian mau tetap datang gitu ya. Jadi responnya banyak. Terus saya nggak pernah saya pikirin. Keluarga kami nggak pernah mikirin gitu. Kebetulan juga kan memang keperluan kami itu terpenuhi ya dari banyak. Sekarang kan pakai online gitu, belanja pakai online segala macam. Jadi oke gitu, nggak ada masalah. Ya, jadi alhamdulillah dari Mas Dedi juga mungkin menerima beberapa stigma, tapi Mas Dedi saya lihat positif selalu setelah, maksudnya bukan positif COVID, maksudnya perilakunya itu menimbulkan jiwa yang positif, yang semangat, untuk memberikan semangat juga kepada yang mungkin ada yang sudah terkena positif, tapi Mas Dedi juga memberikan dukungan, karena memang kita ketahui yang positif ini jangan dijauhin, tetapi harus diberikan dukungan. Nah, jadi setelah tadi kita ketahui bahwa imun itu sangat penting untuk kita, dan selanjutnya ada pengetahuan baru yang saya lihat di buku ini terkait dengan saturasi. Nah, itu boleh dijelaskan di penulis ini bagaimana Mas Dedi saturasi itu? Jadi saya salah satu hikmahnya saya jadi tahu banyak mengenai saturasi ya, tentang hipoksia, hipoksia, badai sitokin dan sebagainya. Mungkin kalau saya kuliah ini saya 1 semester insya Allah lulus saya untuk mata kuliah hipoksia, badai sitokin ya. Jadi sebenarnya COVID-19 ini kan dia menyerang sistem pernafasan ya. Kalau menurut saya nih berdasarkan orang yang terkena gitu. Sehingga di novel ini saya jelaskan saya tidak mengalami gejala-gejala sering di-share di WA. Misalnya batuk, pilek, gitu, enggak. Gitu. Tapi 2 hal besar yang saya alami itu demam, itu berhari-hari, dan lemes tak bertenaga. Nah nanti kaitannya lemes tak bertenaga ini menurut saya, ini ada kaitan dengan yang disebut dengan kekurangan oksigen di dalam darah. Itu kalau bahasa kedokterannya mungkin disebut hipoksemia. Atau sekaligus bisa saja terjadi kekurangan oksigen yang diserap oleh jaringan tubuh. Yang itu disebut dengan hipoksia. Nah, saya mengalami hipoksia itu. Nah, jadi hipoksia saya sangat rendah sampai awalnya 64 pernah naik lagi. Ya, ini menarik nih. Ada satu pola ini. Mungkin nanti dokter bisa mengamati juga. Jadi saya kena 55. Saya kena pertamanya saya kena 64. Naik lagi jadi 88. Lalu turun lagi 55,8. Itu saya tahu baru setelah saya sembuh yang 55,8 itu. Jadi ada kondisi jatuh, naik begitu 88, terus jatuhnya tajam sekali. Saya mau mengaitkan ini dengan beberapa ini ya. Setelah saya kena itu ada juga teman kuliah kelas distan, dia itu terkena jatuh tuh, ya. Dia terkena hipoksia, di level masih 80-an, tapi itu sudah sesak nafas dia, karena dia nggak happy hipoksia. Kalau saya happy hipoksia, jadi saya nggak ngalami sesak. Dia ngalami sesak, terus dikabarkan oleh istrinya, dia normal kembali. Terus ketika serangan berikutnya, drop lagi, meninggal. Di angka 88, di angka 80-an lah, angka 80. Saya di angka 64. Sangat jauh dalam ke bawah. Makanya
Ada yang bilang saya punya nyawa rangkap 2 ya. Alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan itu. Jadi terkait dengan saturasi ini menjadi penting. Ya, menjadi penting karena kan dia sebenarnya mendeteksi apakah kita kekurangan oksigen atau tidak. Ya, saya lihat tuh di Rentex sekarang di televisi itu untuk kepada para saya itu dikasih alat saturasi itu, alat mengukur. Tapi itu sebenarnya untuk deteksi awal, ya. Deteksi yang sebenarnya tentu setelah melihat dengan menganalisis darah ya, itu baru kita ketahuan apakah hipoksia atau tidak. Tapi untuk tahap awal alat saturasi itu penting. Ya, jadi saya mulai jadi sadar dan selama di RSPG Cisarua hampir pagi kayak makan aja itu, kayak makan obat. Pagi, siang, sore saya dicek selalu saturasinya. Khawatir saya jatuh lagi gitu ya. Tapi setelah saya turun di 55,8 terus up lagi sampai 90, saya stabil tuh. Dan selamat sampai sekarang. Itu di buku ini pengobatannya salah satunya dengan ventilator. Itu seberapa efektif untuk pengobatan dari? Nah, saya kebetulan nggak menggunakan ventilator. Oh, nggak sempat menggunakan ya? Saya dipindahkan dari RS Milenia Bogor karena alasan itu. Ventilator tadi. Iya. Tapi kenyataannya saya nggak menggunakan ventilator. Iya. Tapi sebagai gantinya mungkin ya. Nanti mungkin Dokter Agus yang lebih tahu. Saya dimasukkan dalam ruangan yang disebutnya itu ruangan bertekanan negatif. Nah itu seperti vakum sebenarnya ruangan itu, ya vakum. Jadi segala infeksi itu katanya diambil dari situ, ya infeksi-infeksi, lalu diganti dengan udara yang terbaik lah kurang lebih itu. Nah itu cuma memang ada efek samping yang dinginnya kayak di Bromo itu ya, yang kulkas itu. Nah, itu sebenarnya itu. Tapi menurut saya treatment itu kayaknya yang lebih pas mungkin ya untuk bisa. Karena saya tidak mengalami kesulitan nafas. Saya kena hipoksia tapi saya bisa bernafas gitu. Saya bisa bernafas gitu. Jadi saya belum pernah nyobain ventilator. Tapi saya nyobain kamar tekanan negatif. Ya, itu dari Dr. Dedi. Bagaimana Dr. Agus cara kita untuk mungkin penanganan awal jika kita sering mendengar misalnya ada infeksi pernapasan yang langsung mengira nih, ini gara-gara COVID atau bagaimana? Dan bagaimana tentang ilmu hipoksia dan saturasi menurut dari Dr. Agus? Iya, inilah hebatnya Pak Dedi, luar biasa ini ya. Jadi gini, saturasi itu memang penting ya untuk kita ketahui. Saya analogikan gini. Oksigen itu kan dibawa oleh pembuluh darah, masuk ke jaringan atau ke sel. Kalau pembuluh darahnya itu ada yang ciut, ada yang melebar. Ini saya mudah-mudahan ini bisa tergambarkan, mudah-mudahan bisa kebayang. Yang ciut, saturasi oksigennya misalnya 80%. Yang lebar, saturasi oksigennya 50%. Kira-kira si sel itu dapat nutrisi oksigen banyakan yang mana? Ciut tapi saturasinya besar, tapi ini besar tapi saturasinya kecil. Sebenarnya sama-sama itu sebenarnya. Jadi boleh jadi tadi pasien yang saturasi oksigennya tinggi, tetapi dia ciut, tetap aja sel nggak dapat makanan. Pak Dedi boleh jadi dia saturasinya oksigen tapi pembuluh darahnya melebar. Jadi si sel masih dapat makanan. Intinya apa sebenarnya? Intinya adalah bagaimana makanan itu bisa sampai oleh sel. Dan itu melalui mekanisme sistem sirkulasi darah. Karena nanti dari darah akan masuk ke cairan interstisial baru masuk ke dalam sel. Jadi kalau pembuluh darahnya di sana melebar, maka walaupun saturasi oksigennya rendah, tetapi jumlah oksigen yang masuk banyak. Gitu. Dibandingkan saturasi oksigennya yang bagus, tapi yang masuk sedikit. Gitu. Maka itu kenapa perasaan bahagia ini cukup penting. Karena ketika bahagia, endorfin akan keluar. Endorfin keluar fungsinya adalah melebarkan pembuluh darah. Maka itu kenapa Pak Dedi saya lihat dari tadi tersenyum terus-terusan. Ini luar biasa, ini sudah keluar nih endorfinnya ini. Iya, endorfin keluar, pembuluh darah melebar.
Nah, ini bisa tercegah dari hipertensi, tercegah dari jantung, tercegah dari stroke, termasuk tercegah dari COVID. Jadi walaupun saturasi oksigennya misalnya rendah, tetapi pembuluh darahnya melebar, sehingga nutrisi oksigennya masuk ke dalam sel juga lebih banyak. Jadi buat saya wajar-wajar saja Pak Deddy yang lebih selamat daripada yang saturasi oksigennya yang tinggi. Jadi kuncinya benar gitu ya, bahwa perasaan bahagia, ikhlas, sabar, syukur, bahagia, ini kunci sebenarnya untuk meningkatkan respon tubuh kita menjadi ke arah yang lebih baik. Jadi maka itu nih, rasa bahagia ini perlu diturunkan. Kita perlu waspada terhadap COVID, tapi jangan terlalu khawatir banget. Karena kalau terlalu khawatir banget, pembuluh darah ciut akibat kadar kortisol yang tinggi. Ya kan? Terus kemudian nutrisi juga masalah ke dalam sel-sel. Imun kalau kortisol tinggi akan menghambat pembentukan limfosit. Imunnya terbentuk ketika kortisol terlalu tinggi. Maka itu kenapa kita perlu reduksi kortisol. Dengan cara apa? Perbanyak endorfin. Gimana endorfin bisa banyak? Bahagia, dekat kepada Allah, ya kan? Ini pentingnya kita harus dekat dengan Allah. Sama tadi perasaan bahagia. Maka itu Pak Deddy selamat itu. Nggak sampai ke ventilator. Jadi bahagia yang dominan, dukungan keluarga. Buat saya sebenarnya harus malah dekat-dekat sama Pak Deddy. Jangan malah jauh. Karena dia sudah terbentuk antibodi itu. Bahagianya nular, antibodinya juga udah dapet dia. Jadi nggak usah dijauhin. Amin. Yang perlu dijauhin malah yang belum pernah kena itu. Bisa jadi dia positif. Kalau Pak Deddy antibodinya sudah terbentuk. Amin. Kira-kira begitu. Ya, benar dari kata Dr. Agus. Jadi kalau pemirsa Masjid Salahuddin, Jamaah Masjid Salahuddin membaca buku ini, tidak banyak kita lihat keluh kesah dari Mas Deddy sendiri. Banyak hal-hal positif yang menimbulkan, mungkin kata dari Dr. Agus itu endorfin kebahagiaan yang jadi obat untuk sembuh dari COVID-19 ini. Sudah menunjukkan jam 1:30, tidak terasa. Sebenarnya saya masih ingin banyak bertanya lagi kepada Dr. Agus dan Dr. Deddy. Mas Deddy, jadi sebelum menutup ini, saya persilahkan kepada Dr. Agus memberikan closing statement untuk pemirsa dari podcast ini. Baik, para jamaah Masjid Salahuddin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita diberi keberkahan oleh Allah dan diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Ya, inti daripada kasus COVID saat ini, saya ulangi lagi, wajib waspada, tetapi jangan terlalu khawatir berlebihan. Kuatkan iman kita, kuatkan imun kita. Jadi iman, imun, dan aman. Nah ini ringkasannya gitulah. Imun, ya kan, itu dengan cara bisa dengan makanan yang baik, halalan, thayyiban, atau makan-makan yang meningkatkan imun. Iman ini juga akan meningkatkan juga imun dan respon tubuh kita. Dan aman, ini penting ya, dengan cara apa? Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Jadi aman, imun, dan iman. Intinya itulah. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Dr. Agus atas closing statement. Jadi Dr. Agus berpesan kepada jamaah Masjid Salahuddin Kalibata, kepada kita semua untuk 3I, imun, iman, dan aman. Kembali lagi kita persilakan kepada Mas Deddy. Tapi saya masih ada pertanyaan. Sebenarnya ada 3 sih. Tapi saya tanya aja yang buat saya penasaran di buku ini. Siapa Undani, Mas? Ini dia seperti orang misterius yang tiba-tiba muncul satu paragraf aja di beberapa bab muncul. Ini siapa sih Undani ini dan apa perannya di buku ini? Menarik ini. Nanti kalau mau tahu benar tentang Undani ini, bisa datang di acara bedah lonceng pada tanggal 4 Oktober. Tanggal 4 Oktober. Di YouTube-nya Irwanda Wisnu. Iya. Jam 8 malam. Iya. Jadi Undani ini adalah penyair dari Bea Cukai. Buku novel ini itu dibuka oleh di bab 0 ya. Di bab 0 itu oleh 2 syair dan 1 guguritan. Syair yang pertama itu oleh Mbak Etmalia,
penggiat literasi DJP dengan judul Sang Penyintas. Nah, beliau menuliskan puisi itu. Kemudian Kang Undani itu menulis Fikus di Cisarua. Ya, itu beliau penyair dari Bea Cukai, berbakat sekali, luar biasa. Saya sangat kagum sama beliau. Lalu satu lagi Geguritan Jawa. Ini juga orang DJP ini, kita patut bangga. Mungkin nanti suatu saat diundang saja di sini. Itu namanya Mas Suwandi Adi Suroso. Beliau sekarang di KPP Ponorogo apa Bojonegoro ya? Antara dua itu tuh saya agak selip ya. Jadi seperti itu. Jadi Undani ini begitu saya sering berkunjung ke Komunitas Sastra Kementerian Keuangan, dia banyak sekali menulis puisi untuk saya. Khusus untuk Mas Dedi. Khusus saya gitu. Dia bilang ini untuk, beliau sering nyebutnya saya Mas Ustadz gitu. Ini buat Mas Ustadz Dedi Soeharto gitu. Saya senang sekali gitu. Sehingga kalau saya bikin novel, puisi-puisinya saya masukin. Dan beliau waktu itu di Sorong memang, di Sorong. Jadi kita memang terhubungnya dengan WA saja. Itulah Undani, penyair berbakat dari Bea Cukai. Wajahnya ganteng. Nanti coba lihat di tanggal 4 Oktober iya. Jam 8 malam. Jam 8 malam di kanal mana itu Mas? Irwanda Wisnu. Irwanda Wisnu. Siap. Di hari Ahad ini. Insya Allah saya lihat nanti. Oke, Mas Dedi silakan untuk closing statement untuk diberikan kepada jamaah masjid sebagai orang yang sudah mengecap pengalaman sebagai sang penyintas badai COVID-19, apa yang ingin disampaikan kepada jamaah Masjid Salahuddin Kalibata? Iya. Baik para jamaah semuanya, jamaah Salahuddin Kalibata, berdasarkan pengalaman saya, istri saya dan anak kedua saya yaitu Ibrahim Nuh, maka untuk menghadapi COVID-19 ini yang perlu kita tingkatkan adalah imunitas tubuh. Ya, imunitas tubuh itu bisa ditingkatkan dengan makanan 5 sehat sempurna secara fisik ya, dan secara mental itu bisa ditingkatkan dengan bahagia. Nah, jadi hadapilah COVID-19 ini tadi dengan makanan 4 sehat 5 sempurna dan dengan bahagia. Insya Allah kalau mudah-mudahan kita tidak terkena COVID-19. Amin. Dan kalau terkena, mudah-mudahan kita tetap bisa sembuh. Seperti saya dan keluarga. Amin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih atas closing statement dari Mas Dedi. Jadi yang bisa saya simpulkan dari Dr. Agus dan Dr. Dedi itu yang penting kebahagiaan untuk meningkatkan imun. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kita menerima keadaan ini dengan stres, dengan gegabah, jadi kita ikhtiarnya asal-asalan, dan semakin penting bahagia, kita tingkatkan imun, dan iman kita selalu kita jaga. Amin. Untuk yang belum membeli buku ini, Gelombang Cinta dan Nikmat Sang Penyintas Badai COVID-19, silahkan pesan melalui mana tuh Mas? 0897 9560 850. Nah itu, silahkan dipesan, nanti akan diantar. Sebelumnya sih, kalau ada waktu, sebenarnya saya ingin yang menarik ada bab kuis di akhir. Bab kuis juga akan ada di 4 Oktober jam 8. Akan saya umumkan. Ada pemenangnya ataupun tidak. Saya boleh nggak ikutan? Ikutan boleh. Sampai saat ini belum ada yang menang. Kalau saya jawab langsung sini boleh nggak? Oh iya janganlah. Melalui itu harus melalui email. Jadi silakan bagi jamaah Masjid Salahuddin, Dr. Agus juga boleh dokter itu menjawab kuis, nanti bakal ada hadiah yang diumumkan pada tanggal 4 Oktober di Irwanda Wisnu. Silakan diikutin. Semoga nanti jawaban saya menang. Amin. Alhamdulillah. Amin. Baik, terima kasih Dr. Agus Rahmadi dan terima kasih kepada Dr. Dedi Soeharto. Meskipun kita tidak bisa berjumpa di sini dokter, tapi saya yakin silaturahim kita akan terus terjaga. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dan aktivitas kita semoga selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih saya ucapkan. Semoga perjumpaan kita kali ini bermanfaat. Dan semoga bermanfaat juga bagi para jamaah Masjid Salahuddin Kalibata. Jangan lupa di-subscribe karena subscribe itu gratis. Nanti kita akan ada kegiatan dakwah milenial lagi, tapi dengan tema yang berbeda. Mungkin kita akan mencoba lagi terus hadir jamaah Masjid Salahuddin Kalibata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, izin. Terima kasih Dr. Agus, izin pamit. Ya.